Selamat datang pada materi mengenai klasifikasi standar profesi teknik kimia. Teknik kimia merupakan bidang rekayasa yang berperan penting dalam berbagai sektor industri seperti pangan, farmasi, energi, dan pengolahan limbah. Dalam menjalankan proses produksi, seorang insinyur teknik kimia bertanggung jawab memastikan proses berlangsung secara efisien, aman, dan menghasilkan produk yang berkualitas. Karena industri kimia memiliki risiko tinggi, diperlukan standar profesi sebagai pedoman dalam menjamin kompetensi, etika, keselamatan, dan tanggung jawab profesional. Melalui materi ini, kita akan mempelajari pentingnya standar profesi bagi seorang insinyur teknik kimia. Insinyur teknik kimia memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola proses industri yang berisiko sehingga diperlukan standar profesi sebagai acuan kerja. Melalui materi ini, peserta diharapkan memahami pengertian, dasar hukum, klasifikasi, serta pentingnya penerapan standar profesi dalam dunia kerja. Standar merupakan pedoman atau acuan yang digunakan agar suatu pekerjaan dapat dilakukan secara konsisten, efektif, dan menghasilkan kualitas sesuai ketentuan. Dalam teknik kimia, standar mencakup prosedur kerja, sistem evaluasi, serta standar nasional maupun internasional. Salah satu contoh penerapannya adalah standar ISO yang digunakan untuk mendukung sistem manajemen mutu, lingkungan, dan keselamatan kerja. Profesi adalah pekerjaan yang memerlukan pendidikan, kompetensi, pengalaman, serta kode etik dalam pelaksanaannya. Seorang profesional juga dituntut bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan. Dalam bidang teknik kimia, insinyur tidak hanya menguasai aspek teknis, tetapi juga harus menjaga keselamatan, lingkungan, dan profesionalisme dalam setiap keputusan yang diambil. Standar profesi merupakan pedoman yang mengatur kompetensi, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh seorang profesional. Dalam teknik kimia, standar profesi menjadi dasar pelaksanaan praktik keinsinyuran serta sertifikasi kompetensi. Penerapan standar profesi membantu meningkatkan kualitas pekerjaan, menjamin keselamatan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi insinyur. Standar profesi teknik kimia terdiri atas beberapa aspek, yaitu standar kompetensi, etika profesi, keselamatan dan lingkungan, sertifikasi profesional, serta praktik industri. Kelima aspek tersebut saling melengkapi dalam membentuk profesionalisme seorang insinyur teknik kimia sehingga mampu bekerja secara efektif, aman, dan bertanggung jawab. Insinyuran di Indonesia memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran yang didukung oleh SKKNI BNSPE serta berbagai standar nasional dan internasional. Regulasi tersebut memastikan bahwa praktik keinsinyuran dilakukan oleh tenaga profesional yang kompeten, bertanggung jawab, dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Profesi teknik kimia memiliki ruang lingkup yang luas, mulai dari perancangan proses, pengendalian proses, penelitian dan pengembangan, konsultansi teknik, hingga manajemen keselamatan. Setiap bidang memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi proses, kualitas produk, inovasi teknologi, serta keselamatan kerja di industri. Kode etik insinyur menekankan pentingnya mengutamakan keselamatan publik, bekerja sesuai kompetensi, bersikap jujur dan objektif, menjaga integritas, menghindari konflik kepentingan, serta terus mengembangkan kemampuan profesional sebagai dasar kepercayaan masyarakat. Kasus penerapan standar profesi. Penerapan standar profesi dapat dipahami lebih jelas melalui contoh kasus di dunia industri. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah kurang telitinya petugas quality control dalam mengisi lembar pemeriksaan atau checklist. Kesalahan pencatatan ini dapat menyebabkan produk yang tidak memenuhi spesifikasi tetap lolos ke tahap berikutnya. Kasus lain yakni rendahnya kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja, misalnya pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri ketika menangani material berbahaya. Kebiasaan tersebut meningkatkan risiko kecelakaan kerja yang sebenarnya dapat dicegah.
Selain itu, terdapat praktik dokumentasi yang dilakukan menjelang audit, sehingga data tak dicatat secara real-time. Kondisi ini menyebabkan informasi menjadi kurang akurat dan menyulitkan proses evaluasi. Sebagai permasalahan tersebut, perusahaan perlu meningkatkan pelatihan, melakukan pengawasan secara berkala, menerapkan budaya keselamatan kerja, serta membangun sistem dokumentasi yang disiplin dan terdigitalisasi. Transisi masih berkaitan dengan studi kasus. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas contoh pelanggaran etika profesi serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan profesionalisme di lingkungan kerja. Pelanggaran etika, human error, dan kurangnya perlindungan terhadap kerahasiaan data perusahaan merupakan contoh permasalahan yang dapat menghambat profesionalisme di lingkungan kerja. Untuk mengatasinya, diperlukan pembinaan etika, peningkatan kompetensi, pengawasan, penerapan safety induction, serta budaya kerja yang profesional dan saling menghargai. Profesi teknik kimia menuntut kompetensi, integritas, dan kepatuhan terhadap standar profesi yang mencakup aspek teknis, etika, keselamatan, sertifikasi, serta dasar hukum. Penerapan standar tersebut menjadi fondasi dalam mewujudkan praktik keinsinyuran yang profesional, aman, dan bertanggung jawab. Calon insinyur teknik kimia perlu memahami standar profesi sejak masa perkuliahan, terus meningkatkan kompetensi, mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi, serta menjunjung tinggi etika profesi. Dengan bekal tersebut, lulusan teknik kimia diharapkan mampu menjadi insinyur yang profesional, bertanggung jawab, dan siap memberikan kontribusi bagi perkembangan industri dan masyarakat.